Janda daripada Kiai Abutin katanya namanya itu, yang kemudian Kiai Abutin itu dijuluki dengan Kiai Jumat, yang benar dia benar orang kaya sehingga banyak tanahnya, di antara tanahnya itu yang ditempati Masjid Jumat sekarang, makanya diberi nama Masjid Jumat itu karena neolitnya sebenarnya itu. Kebahagiaan kenapa dijuluki Jumat saya tidak tahu, tapi yang jelas apakah terlalu suaranya berjumlah kebahagiaan, tapi yang jelas beliau memiliki al-muraqabah bi Jumat. Dia seorang janda dan dia mukim di Mekah bersama Kiai Syarqawi. Kemudian setelah meninggal suaminya di Mekah, dia dibawa ke Indonesia, dan Kiai Syarqawi tidak pulang lagi Kudus karena keduanya sudah meninggal di Kudus. Akhirnya dia menempati di Sumatera di Taiwan. Itu kurang lebih 10 tahun. Itu beliau mengajar Al-Quran kepada para tetangga. Namun setelah beberapa tahun kemudian beliau melanjutkan mencari tempat lain, yaitu di Kalai katanya, di Ganding, di air panas, tapi tidak ada yang cocok semua. Kemudian cocoknya dulu yaitu di Bangsa, yang tempatnya di depan Masjid Jami Anwar itu, atau yang sekarang dijadikan tempat kuburan beliau. Itu rumah asli beliau. Kenapa kuburan Kiai Syarqawi itu ditaruh di situ? Karena pada waktu itu kan musim panas katanya. Beliau meninggal pada, ada yang mengatakan bukan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Jumat. Ada dua riwayat. Yang mengatakan hari Jumat itu adalah ada seorang dari Jundang, dari kampung Jundang namanya Kiai Nabi. Kiai Nabi itu ketika itu oleh ayah saya Abah Kiai Amir itu Bahan Muntoro tawa di Wahid Syarqawi Banangkan kekirat Nabi. Saya berduduk. Saya cari rumahnya, ketemu ada di puncak gunung rumah beliau dengan musolanya, dan sudah berumur pada waktu itu tahun 2000 saya 2004 mungkin waktu itu saya berangkat ke sana, dan di situ sudah umur beliau sudah 120 tahun, tapi masih jalannya masih dibimbing oleh putranya, dan ngomongnya sudah bergetar, tapi bisa dipahami. Artinya sudah sangat lemah sekali waktu itu. Dan dia mengatakan, Bapak Nabi mengatakan, Kiai Tenggodekan itu saat pertama kali Fatim Kiai Syarqawi ketika ke Syarqawi pindah ke Gunung. Itu bilang kepada saya, dan beliau bilang bahwa dia yang memandikan kudanya, karena kalau beliau mau perenduan, kali istri perenduan masih ada di Hotija, dan beliau kawin lagi di Guru-Guru, dia naik kuda pulang pergi dari perenduan ke Guru-Guru. Pulang pergi, jadi naik kuda itu. Kemudian kudanya itu dirawat oleh Kiai Tanggi, dan bahkan yang menggali sumur di depan masjid yang sekarang sudah ditimbun itu adalah Kiai Tanggi dan teman-temannya katanya. Dan kemudian dialah yang mengantis air itu, yang mengambil air dimasukkan ke dalam ke waduk di kamar mandinya dia. Nah, ketika beliau Kiai Syarqawi itu membakar ilalang yang ada di sekitar masjid itu di utaranya katanya, itu Kiai Syarqawi bertemu dengan ular yang sangat besar. Kira-kira bertemu dengan ular besar karena beliau ikut membabat juga, dan beliau melaporkan kepada Kiai Syarqawi, ini namanya Kiai Syarqawi itu ada ular sangat besar, kami takut untuk membabat ilalang yang ada di situ. Maka Syarqawi tersenyum, dan dia pergi ke tempatnya, ke dekat ilalang itu sambil membaca doa, dan ular itu pergi menjauh semuanya. Bahkan hewan-hewan yang kecil pun tidak ada, semuanya pergi. Dan dia sudah mengatakan, kami terus hati. Maka kami meneruskan membawa itu dan sebagainya. Jadi itu asal mula daripada awal pembabatan ilalang ya di Pondok Pesantren itu. Kemudian selanjutnya Kiai Syarqawi ini meninggal. Ada menurut Kiai kami itu hari Jumat meninggalnya, tapi untuk yang lain bukan hari Jumat. Menurut hari Jumat katanya itu pada musim panas, tapi pada waktu itu hujan deras sekali, sehingga Kiai Syarqawi tidak sempat dikuburkan di luar rumah karena saking
derasnya hujan, jadi mungkin pada waktu itu hanya yang mengumpulkan tidak banyak atau tidak ada alat-alat untuk bisa menaungi dari hujan itu. Maka akhirnya Kiai Sarkawi dikumpulkan dalam rumahnya. Begitu ceritanya. Yang sekarang di rumah beliau. Ada mulanya di rumah beliau yang dibuat dari kandang kuda katanya. Kemudian Kiai Sarkawi selama di Perinduan 10 tahun itu mempunyai karangan. Karena beliau itu dikenal sangat cerdas, karena di Mekah itu beliau 13 tahun. Kemudian setelah itu pulang di Perinduan terus sekitar 10 tahun kurang lebih. Kemudian di situ dan waktu itu Kiai Fadil biasa katanya kalau ke Sudan pasti pergi ke Kiai Sarkawi di Perinduan. Kalau ketemu dengan Kiai Sarkawi, Kiai Fadil itu mengatakan ya mu'allif, ya mu'allif, ya mu'allif, begitu. Setiap Kiai Fadil pergi ke Perinduan pasti angka Sudan pasti mampir di Perinduan dan memanggilnya ya mu'allif kepada Kiai Sarkawi. Itu saya dengar dari mertua saya dengar dari ayahnya, dan ayahnya mendengar Allah dari siapa. Begitu. Jadi riwayat itu bisa dipercaya karena beliau ayahnya mertua saya sudah meninggal dalam umur 100 tahun lebih. Bahkan mertua saya sekarang sudah berumur hampir 90 tahun. Jadi dari keturunan orang-orang yang panjang umur. Jadi Kiai Sarkawi begitu. Kemudian pidato di Perinduan itu kemudian Kiai Sarkawi mengarang beberapa kitab. Ada 2 kitab karangan beliau. Salah satu karangan beliau yang ada, yang asli tulisan beliau, yang asli dari pemikiran beliau, karya tangan beliau apa istilahnya ya, mu'allif taklifnya karangan beliau itu ada 2, yaitu bernama kitab apa namanya ya, satu Asasul Islam wal Iman kitab itu 80 halaman, mungkin kalian sudah diketik itu. Sudah diaji oleh saya kemarin bulan Ramadan. Dan satunya yaitu kitab Anwar, ada Anwarnya gitu. Futuhan awam, Futuhan awam kan itu ada 2 kita daripada Kiai Sarkawi. Futuhan awam prosesnya itu fi asasi iman itu karangan dia. Kalau lainnya seperti kita Qada'ul Hajat kisah Iddah wal I'lan di bidang Mahfud Sharaf itu beliau menyaring saja. Jadi dulu itu mungkin tulisan tangan, kemudian biar lebih terang disalin lagi dengan gadis. Yang kemudian Fathul Wais itu sebuah kitab tauhid. Itu juga yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu juga ditulis lagi oleh Kiai Sarkawi. Kemudian oleh Kiai Abdul Musayyib dinotonkan kitab itu bernama Al-Masail fi Fathul Wais atau kitab itu. Kemudian disyarahi oleh Kiai Abdul Basit Abdul Basit. Cuma kata Kiai Basit, kitab itu belum dikasih oleh Abah gitu. Karena pada waktu itu saya minta izin untuk mentaklik sebagian daripada kitab itu, kemudian beliau mengatakan kau jadi tidak taklik di mana saya nggak berani untuk melakukan penulisan itu. Kemudian ada kitab yang juga disalin atau ditulis oleh Kiai Sarkawi itu Syarhul Hudhudi alamat nisbah sanusiya itu tidak tidak juga kumpulan zikir hizib dan sebagainya. Juga Rasul Jilani juga ini Rasul ini bukan utusan artinya ya, tapi Rasul ya, Rasul. Jadi doa Rasul kan membeda. Rasul itu kan sejarahnya sebenarnya dia orang muda itu sudah jaya. Kalau ada petani-petani yang panen gitu ya, petani
padi itu biasanya itu ada tasakuran orang Buddha itu menyembah tasakuran, memanjatkan doa kepada Dewi Sri kan begitu. Tapi ini dalam Islam tidak begitu, tapi memanjatkan doa kepada Allah dengan memakai doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini singkat kias. Nah kisah kami mengumpulkan doa Rasul dulu ya. Doa Rasul ini itu dibaca kalau kalian dalam keadaan misalnya rasulan. Biasanya rasulan itu apa kalau di Madura biasa rasulan melihat ada hataman ya. Hataman Quran itu rasul biasa, kerja rasul. Jadi kisah kami sudah mengenal rasul itu. Pada orang Jawa ya, orang mengenal rasul itu di Berantuan. Jadi ini makanya disebut riwayat Syekh Al-Had Masyarakat Berusi, artinya maksudnya riwayat beliau yang beliau susun dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang katanya terletak di akhir kitab itu. Kemudian ada juga kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Al-Ma'rufah Bimir Isada Asyadiliyah juga Wirid Asyadili Salamul Fudala Syadilayatil Afiyah. Beliau yang menulis, bukan beliau yang mengarang. Jadi beliau hanya menyatakan saja gitu ya. Jadi ada dua kitab yang ditemukan. Walau lainnya mungkin masih ada. Dua kitab yang ditemukan yaitu kitab Asasul Iman Islam karangan beliau, dan satunya yaitu Futuhul Awal di Asasul Iman. Kemudian maka mungkin sangat pantas, sangat pas kalau kemudian kitab ini doa Rasul ini, doa Rasul ini bisa yang diamalkan oleh kita sebagai amal yang upaya ketika ada keselamatan, baik selamatan itu baik dalam melahirkan anak atau apa namanya atau masa-masa keakhiran, masa-masa juga motor anak tanah itu motor anak kan kalau itu biasanya anaknya begitu kan anak soalnya motoran itu biasanya duluin. Kalau abah dulu tentunya itu yang pertama tanah ini besar berkursi gitu. Jadi itu memang sudah tradisi yang sebenarnya tidak ada di dalam sunnah Rasulullah, tidak ada pakai besar dan sebagainya, tidak ada. Tapi itu hanya tafakur saja, memohon kerajaan yang berkualitas. Kemudian juga selain kitab-kitab ini ada kitab baru yang baru ditemukan. Ini saya sampaikan di sini. Ini kesempatan ini mungkin ada di antara alumni ini, baik yang wanita maupun yang putra pria, menemukan naskah manuskrip kitab daripada Kiai Ilyas bernama At-Tarwid Hadzal Kitab Al-Muqtataf Al-Mubarak Fit Tarwid wa Tarhib. Ini sejak Kiai Waris saya tahun 2000-an saya mencari kitab itu, kata beliau manuskripnya dipinjam oleh santri yang mau membuat skripsi. Bersampai saya kayak begini. Saya sampai minta kepada rektor di sana supaya jadikan arsip skripsi di situ, dijadikan yang membahas tentang naskah daripada Kiai Ilyas. Saya bilang itu. Tapi sampai saat ini juga masih belum ada informasi begitu. Jadi mungkin ada di antara kalian yang membuat itu, tolong kembalikan jangan manfaat juga kok kan yang kami baca. Dia akan manfaat juga kan tidak ada izin itu dari beliau, dari Waris itu. Ya, tolong. Itu sudah lusuh bukunya, kertasnya katanya sudah lusuh ternyata Waris itu. Saya membeli itu, saya bilang pelan-pelan ya, pelan-pelan sobek bilangnya, sehingga orang-orang dibuka pembeli ya, mereka beli Mas. Jadi memindahkan buku itu lebih bodoh daripada
Ya gitu. Saya kira itu. Jadi ada kitab, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kitab itu sudah ditulis ternyata oleh Ewafino, ditulis nama kitabnya Hadal Kitab Al-Muqtadaf Al-Mubarak Fitarwib Tarif. Cuma naskah aslinya itu enggak ketemu. Katanya Jawabi sudah diberikan kepada pewaris kan oleh pencipta kesatria itu, makanya hilang gitu ya. Jadi itu sudah ada 127 halaman karangan beliau, isinya adalah mangkulah minal Quran wal hadis. Jadi beliau menukil-nukil dari Al-Quran dan hadis, isinya tentang motivasi untuk sholat, motivasi untuk bermasyarakat, motivasi untuk bayar zakat, motivasi untuk berpuasa dan sebagainya. Bagus sekali untuk kitab itu, dan semua hadis yang beliau tulis kalau memang sahih dikatakan sahih, kalau memang dhaif dikatakan dhaif, begitu. Jadi beliau sampaikan itu. Itu diantara kitab yang disusun oleh Al-Marhum Al-Mafullah Kiai Haji Muhammad bin Ilyas bin Sulaiman. Baik, saudara-saudara sekarang para hadirin dan hadirat yang saya hormati, barangkali ini sebentar saya sampaikan dan perlu diketahui ilmunya. Ini dalam kitab ini saya bagi ke dalam doanya. Doa ini ada berapa? Ada tiga macam doa, tiga macam topik ya. Yang pertama yaitu qada'ul hajat, wa talabul afwi, wa talabul afwan min al-qadar syafa'ah. Jadi memohon yang pertama yaitu ingin terpenuhi hajatnya dan memohon maaf kepada Allah serta memohon syafaat kepada Allah. Yang pertama, ini isi doa ini. Yang kedua, talabus sihah wa syukrah wa tahlilul muskilat wal masrah. Mencari atau memohon kesehatan dan syukur, kemudian memohon agar segala urusan dunia dan akhirat itu juga dipermudah. Yang ketiga, at-ta'awud min syirki wal fitnah, memohon supaya dijauhkan dari sifat syirik, dari sifat musyrik di dunia maupun di akhirat. Itu ada tiga saja, tiga poin yang menjadi yang isi daripada doa ini yang saya baca berkali-kali di rumah. Mari kita baca dulu ini bersama-sama ya. Bersama-sama mari kita baca, atau saya baca sendirian dulu.